Baik ya. Di pertemuan ke satu ini atau pertemuan pertama, ini mata kuliah data mining dan data warehouse ya. Semester berapa? Semester 6, Pak. Semester 6 ya. Oke, semester 6 data mining dan data warehouse. Sebelumnya sudah bertemu dengan saya nggak di mata kuliah yang berbeda? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Budiman. Sebetulnya home base saya prodinya ada di sistem informasi ya. Memang untuk penelitiannya saat ini eh, di data science ya atau data mining ya. Nah, baik untuk satu semester ke depan ya kita akan coba lakukan kontrak perkuliahan dulu ya supaya nanti eh, perkuliahan kita selama satu semester ini berjalan dengan baik ya. Karena minggu lalu kita tidak melakukan perkuliahan karena libur tanggal merah ya. Nah, jadi kita masih kurang satu pertemuan. Saya harap nanti ada jadwal pengganti ya di minggu ini atau minggu depan. Jadi silakan saja nanti dicari jadwalnya kosongnya kapan kita lakukan penggantian jadwal ya supaya nanti sama dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, ini kelas karyawan ya, kelas karyawan. Jadi saya harap nanti kita bisa kerjasama ya dalam mata kuliah ini sehingga hasil yang diperoleh nanti di akhir memuaskan gitu ya. Jadi tidak ada permasalahan nanti untuk hasil akhirnya. Nah, artinya apa? Artinya adalah mahasiswa itu memiliki hak dan kewajiban. Ya, haknya apa? Haknya itu adalah nilai akhir nanti di akhir perkuliahan atau di akhir semester. Kemudian kewajibannya adalah mengikuti seluruh aturan perkuliahan ya yang telah kita sepakati secara bersama. Baik, saya share screen dulu. Ya, ini sudah tampil share screen-nya ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, untuk pertemuan 1 kita coba bahas mengenai kontrak perkuliahan dan konsep dasar dari data mining dan data warehouse. Tapi tampaknya kita akan bahas dulu mengenai konsep dasar dari data warehouse ya. Nah, karena data mining itu asal mulanya memang penggalian datanya memang dari data warehouse. Ya, jadi kita perlu tahu dulu apa itu data warehouse. Nah, untuk di aturan perkuliahan untuk semester sekarang metode pembelajarannya adalah student center learning ya. Nah, jadi student center learning ini uh, sebetulnya kalau misalkan semester yang lalu itu kan kita lecture center learning ya, LCL ya. Itu berpusat kepada dosen atau pengajar. Nah, tapi untuk di semester ini ya, nah kita mengacu pada student center learning. Jadi mahasiswa atau siswa sebagai pusat pembelajar. Nah, nanti di student center learning terdiri menjadi ada dua model ya. Di situ ada case based learning dan project based learning. Nah, kalau case based learning nanti adalah individu ya untuk penugasan atau studi kasusnya. Kalau project based learning nanti kelompok gitu ya. Nah, kita coba membuat project based learning ya, bagaimana memecahkan atau menggali informasi dari dataset ya. Nah, tentunya menggunakan teknik-teknik data mining nanti ya. Kalau itu kan di akhir saja nanti untuk project based learning. Nah, jadi harapannya di student center learning ini mahasiswa bisa mendapatkan nilai atau kompetensi lebih gitu ya. Biasanya kalau lecture center learning itu kan hanya berpusat kepada dosen dan dosen juga dalam mengajar
keterbatasan waktu juga ya. Dalam satu sesi itu kan biasanya 2,5 jam lah kita taruh ya. Nah 2,5 jam itu kan juga sepertinya masih kurang waktu pembelajarannya. Kalau student center learning itu bisa belajar kapan saja ya. Nah, artinya apa? Artinya mahasiswa harus banyak membaca ya. Membaca buku, membaca referensi baik itu dari internet atau dari manapun ya, bisa mendapatkan sumber materi yang akan diberikan ya. Jadi harus lebih banyak membaca gitu ya. Nah, ini kan kalau kita banyak membaca artinya banyak ilmu yang kita serap ya. Walaupun kalian juga kelas karyawan ya, saya harap juga ini untuk eh, apa namanya, untuk kedepannya juga gitu ya, karena saya pengen kan memang untuk di kelas karyawan bukan hanya absen kemudian duduk manis kemudian mendapatkan nilai saja, tapi saya inginkan memang ada benar-benar ilmu yang bermanfaat ya, buat apa nanti, buat kedepannya. Oh kan bukan buat dosen tapi untuk kalian juga gitu. Nah kemudian untuk materi online kita ya, kita menggunakan satu platform ilunibi.ac.id. Di situ semua materi ada. Kemudian model pembelajarannya adalah sinkronus ya dan asinkronus. Kemungkinan untuk sinkronus ya dimungkinkan untuk kalian nanti bisa presentasi ya. Jadi bukan hanya dosen saja yang presentasi tapi mahasiswa juga bisa presentasi ya. Nah, untuk student center learning ini nanti teknisnya seperti ini. Saya akan berikan semacam trigger atau pemicu gitu ya untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan ya. Artinya materi yang akan disampaikan di minggu depan kalian cari tahu dulu ya. Cari tahunya bagaimana? Cari tahunya saya akan lakukan penugasan. Nah biasanya tugas itu kan di akhir materi yang diberikan oleh dosen selama ini. Nah tapi untuk student center learning ini saya akan kasih pemicu dulu ya. Saya akan kasih trigger dulu supaya materi yang akan disampaikan di minggu depan kalian sudah paham gitu ya, atau sudah mempunyai modal ya untuk materi di minggu yang akan mendatang, dan seterusnya seperti itu polanya. Nah nanti saya akan upload apa namanya, semacam pretest ya, biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi silakan saja nanti dicek ya secara berkala IL Unibi-nya. Mungkin kan tampil apa notifikasi ya di IL Unibi-nya untuk penugasan ya. Ya mudah-mudahan apa namanya, dengan model seperti ini mahasiswa bisa berkembang gitu ya kompetensi yang dimilikinya. Kemudian kehadiran ya, kehadiran minimal 80% ya untuk syarat mengikuti UTS dan UAS ya, minimal itu 80%. Jadi kalau kurang dari 80% ya saya harap apa namanya, ya artinya kan kalau namanya kehadiran apalagi di sinkronus ya, kalau misalkan hadir di sinkronus artinya bisa memahami ya apa yang kita pelajari ya. Nah walaupun di asinkronus juga kan hanya materi saja yang kita dapatkan. Nah tapi di sinkronus ini nanti kita coba belajar diskusi ya. Nah diskusi apa namanya, mengenai materi-materi yang akan diberikan, kemudian pengetahuan dari kalian ya setelah apa namanya, setelah apa, mengerjakan tugas atau pemicu gitu ya. Nah supaya apa, supaya benar-benar memahami apa yang kita pelajari dalam setiap pertemuannya. Kemudian komponen nilai akhir ya, kita lihat di situ bahwa nilai akhir itu tugas 30% ya. Jadi mohon diperhatikan bahwa tugas itu, komponen nilai tugas itu bobotnya adalah 30%. Ini sama dengan UTS dan UAS ya. Nah kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan student center learning. Nah mungkin nanti akan banyak presentasi di situ ya. Nah tugas ini menjadi poin penting ya. Nah karena kan yang namanya tugas, mahasiswa juga sudah mencari atau sudah mengerjakan tugas ya, kita perlu hargai ya apa yang sudah dilakukan atau kewajiban yang sudah dipenuhi oleh mahasiswa. Makanya tugas itu adalah 30% bobotnya ya. Jadi
jadi sama dengan UTS dan UAS. Kemudian kuisnya 10% ya. Nah, untuk kuis biasanya sebelum UTS dan sebelum UTS dan sebelum UAS ya. Jadi saya harapkan memang dua-duanya ikut ya. Kemudian tugas juga saya harapkan misalkan dalam satu semester ada 10 tugas, ya berarti harus semuanya dikerjakan ya supaya nilainya maksimal ya. Kalau UTS UAS ya wajib ikut gitu ya. Kalau tidak ikut ya nilainya tidak lengkap. Nah, mungkin itu untuk aturan perkuliahan ya. Jadi kita perlu sepakati secara bersama ya supaya nanti perkuliahan ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada permasalahan nanti ketika nilai akhir sudah keluar gitu ya. Karena kalau saya terus terang saja ya, untuk nilai akhir itu adalah objektif ya. Jadi kalau mahasiswa mengumpulkan semua komponen nilai ya, apalagi tugas 100% full ya, mengumpulkan ya dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh, kemudian kuis juga ikut dua-duanya, kemudian UTS UAS juga lengkap ya ikut. Nah, maka insya Allah nilainya lulus mata kuliah saya minimal C ya. Nah, untuk mendapatkan A, AB, kemudian B, BC dan seterusnya atau C itu tergantung dari kompetensi masing-masing ya. Nah, saya harapkan bisa menyesuaikan ya, supaya nanti hasilnya lebih baik. Oke, mungkin itu aturan perkuliahan. Jadi mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai aturan perkuliahan. Kalau setuju, kita lanjut ke eh, pembahasan berikutnya. Mangga, apakah setuju atau mau ada yang ditanyakan untuk aturan perkuliahan? Sepakat? Sepakat? Saya pribadi sepakat, Pak. Sepakat ya. Baik ya. Jadi mudah-mudahan perkuliahan kita berjalan dengan baik ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi kalau ingin lulus mata kuliah saya komponen harus terpenuhi semua, ya. Oke, kemudian nah, ini adalah capaian mata kuliah kita ya di data mining dan data warehouse ya, bahwa mata kuliah ini diharapkan mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami pengenalan data mining, data eksplorasi, data mining, data, kemudian data eksplorasi, kemudian klasifikasi, asosiasi, clustering, anomali data, aplikasi dan tren data mining ya. Nah, jadi nanti kita belajar teknik-teknik dari data mining ya, kemudian tahapan prosesnya sampai ke aplikasi dan tren data mining ya. Situ banyak juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan para peneliti mengenai data mining, dan ini juga bisa menjadi inspirasi ya, tema atau topik nanti jika kalian berminat di data mining. Nah, silakan untuk memperdalam mata kuliah ini gitu ya. Dan ini juga sangat penting sekali ya, karena data science itu ya tentunya di dalamnya menggunakan teknik data mining ini sangat eh, sekarang menjadi trending ya, bagaimana mengolah data menjadi informasi penting ya, apalagi dalam dunia usaha atau bisnis ya, itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, karena kan untuk majunya sebuah bisnis atau perusahaan yang menentukan itu adalah data ya. Kalau data itu bisa menjadi sebuah pendukung keputusan ya bagi perusahaan atau bagi bisnis mereka. Ini mau dibawa kemana sih perusahaan atau bisnis kita gitu ya. Kalau datanya bagus, kemudian kita bisa gali informasi dari data, maka itu akan menjadi sebuah rekomendasi bagi perusahaan atau bisnisnya. Oke, kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Jadi data mining ini berisi pengajaran tentang data ya, kemudian mengolah data ya, teknik-teknik mengolah data, kemudian teknik penggalian data sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna, dan juga aplikasi dan permasalahan penerapannya pada kondisi real ya, atau kondisi pada dunia nyata tentunya
yang saat ini banyak sekali berbagai bidang ya untuk data mining itu terutama di bisnis, kemudian di pendidikan ya. Kemudian apalagi sekarang sedang tren ya COVID-19. Nah, itu juga banyak sekali penelitian yang menggunakan teknik data mining untuk prediksi ya dan lain-lain. Oke, kemudian ini adalah gambaran umum ya mengenai topik-topik yang akan kita bahas ya dalam satu semester ke depan. Ya, yang pertama itu adalah konsep dasar data warehouse dan data mining, kemudian konsep dan metodologi untuk membangun data warehouse ya. Nah, kita bahas dulu untuk pertemuan 1 2 3 ini adalah data warehouse dulu ya. Nah, karena yang menjadi pondasi dalam data mining itu adalah data warehouse sebenarnya ya. Kemudian latar belakang munculnya teknik data mining serta tahapan-tahapan dari data mining ya. Kemudian kita bahas mengenai data ya, di dalamnya ada jenis dan kualitas data, kemudian preprocessing dan teknik pengukuran data ya. Kemudian teknik-teknik merepresentasikan data, kemudian clustering. Nah, clustering itu algoritmanya atau metodenya ada k-means atau menggunakan fuzzy k-means ya. Kemudian classification ya, ada algoritma C45, kemudian decision tree, neural network, naive Bayes. Nah, ini masih banyak lagi sebenarnya algoritma atau metode dari klasifikasi ya. Jadi ada random forest, kemudian ada surface support vector machine ya, dan lain-lain. Banyak sekali ya metode dari data mining untuk di klasifikasi. Nah, tapi kita pelajari nanti yang tren-trennya saja gitu ya, yang akan kita pelajari karena waktunya juga tidak mungkin untuk semua metode kita pelajari. Kemudian ada teknik association rule ya. Nah, ini sangat tren atau bisa dikatakan market basket analysis ya untuk association rule. Jadi nanti ada hubungan, misalkan sebuah transaksi di supermarket, ketika pelanggan membeli sabun, maka pelanggan tersebut membeli odol, misalkan membeli sikat gigi dan peralatan mandi lainnya gitu ya. Nah, jadi menganalisis perilaku pelanggan ya, hubungan antara transaksi yang mereka beli. Sehingga apa? Sehingga nanti sebuah retail dapat memprediksi ya setiap perilaku dari pelanggan tersebut. Oh, kebanyakan pelanggan kita ya di retail kita yang mengunjungi melakukan transaksi ketika beli sabun pasti beli sikat gigi, pasti beli pasta gigi ya, eh, pasti membeli sampo gitu ya. Nah, pola-pola tersebut nanti yang akan menjadi sebuah rekomendasi ya, apakah nanti penempatan barangnya disimpan secara berdekatan supaya pelanggan tersebut dapat menjangkaunya dengan mudah gitu ya, atau menghasilkan informasi, oh ini produk yang paling laku, yang paling banyak dibeli oleh pelanggan gitu ya, dan seterusnya. Banyak sekali informasi yang digali ya kalau kita berbicara mengenai transaksi data. Kemudian anomali data ya, anomali data ini kita berbicara mengenai data-data memang yang ambigu ya, atau data-data memang yang berpotensi tidak berhubungan dengan dataset ya, atau kesalahan-kesalahan data ya dan lain-lain gitu ya. Jadi datanya itu tidak valid ya, itu anomali data, itu bisa diukur ya. Kemudian gambaran aplikasi data mining dalam berbagai bidang. Jadi aplikasi data mining ini di bidang apa saja sih yang sudah digunakan ya, trennya seperti apa gitu ya. Dan itu juga sekarang tampaknya menjadi daya tarik tersendiri gitu ya, karena untuk data science itu kan muaranya atau induknya di machine learning sebenarnya ya. Nah, machine learning atau di induknya lagi, di atasnya lagi ada big data ya. Dari big data itu diturunkan menjadi machine learning diturunkan lagi ada deep learning, dan ada ada data science, kemudian
di dalamnya lagi juga ada artificial intelligence ya dan lain-lain. Apalagi kalau data mining ini dihubungkan dengan artificial intelligence ya, ini akan berdampak sekali, mempunyai implikasi kepada kemajuan teknologi ya. Apalagi presiden kita mencanangkan bahwa kita akan menguasai dunia apabila kita menguasai artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence itu sangat penting sekali ya, dan itu sudah tertuang di dalam transformasi digital yang sudah direncanakan oleh presiden ya, untuk Indonesia ya. Jadi diharapkan memang mahasiswa atau putra-putri terbaik Indonesia itu uh, memang menguasai atau memiliki kompetensi lah untuk di bidang artificial intelligence ya. Nah, data mining ini juga bisa berkolaborasi dengan artificial intelligence untuk penggalian datanya. Oke, karena kan data mining ini juga bisa digunakan sebagai inferensinya ya, atau menggali pola-pola pada dataset ya. Nah, sehingga bisa dibuatkan automation sistemnya. Oke, kemudian ada responsi ya. Ini responsi itu nanti untuk studi kasus ya, kita coba buat project base dari dataset yang sudah ada ya. Harapan saya memang ada sebuah artikel atau publikasi jurnal nasional lah, nggak usah internasional, yang bisa kita terbitkan. Makanya kita coba buat kelompok yang mudah-mudahan itu tercapai ya. Nah, jadi nanti silakan ya, tinggal cari datasetnya, kemudian kita olah menggunakan teknik data mining, apakah menggunakan clustering, classification, association rule, sehingga akan menjadi sebuah penelitian yang diterbitkan oleh mahasiswa ya. Karena penelitian itu bukan dari dosen saja untuk saat ini ya, tapi penelitian itu harus dilakukan juga oleh mahasiswa ya, karena namanya Merdeka Belajar, mahasiswa juga harus ikut berkontribusi ya dalam Dharma perguruan tinggi ya. Jadi bukan pendidikan atau pengajaran, kemudian harus ada penelitian dan abdimas ya, pengabdian pada masyarakat. Nah, biasanya kalau abdimas itu melibatkan dosen ya. Oke, itu untuk outline 1 semester ke depan ya. Nah, ini referensi yang digunakan ya, buku-bukunya ya. Ya, tergantung nanti kalian mau menggunakan buku apa, silakan. Yang pasti adalah pembahasannya sama dengan apa yang kita pelajari dalam 1 semester ya. Jadi silakan saja. Untuk poin 1 dan 2 itu ebook ya, dalam bentuk ebook berbahasa Inggris ya. Kalau yang poin 3, nah itu adalah buku ya dari penerbit Geraha Ilmu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini asal mula munculnya data mining dan data warehouse ya. Nah, jadi di dalam sebuah perusahaan itu tentunya, atau dalam bisnis itu tentunya harus uh, harus ada data yang menghasilkan informasi. Nah, untuk apa data-data tersebut? Itu sangat penting sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa data itu akan menentukan nanti arah strategi dari perusahaannya ya, dan itu akan menjadi implikasi bagi perusahaan di masa yang akan datang ya. Kalau perusahaan itu tidak memiliki data ya, tidak memiliki data yang kuat, data yang valid, maka perusahaan itu akan tidak akan tahan lama ya, atau tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Ya, Anda silakan aja perhatikan bahwa di dalam sebuah bisnis itu ya, sekarang sudah menggunakan aplikasi web ya untuk penjualan ya. Apalagi sudah bermunculan namanya marketplace ya, ada Tokopedia, kemudian ada Shopee, kemudian Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Itu sangat eh, sangat ketat persaingannya gitu ya. Apalagi Bukalapak, Tokopedia ya, Shopee dia memiliki divisi tersendiri untuk data scientistnya. Untuk apa? Untuk strategi bisnis mereka ya, promo-promo yang ditawarkan ya, sehingga mereka tetap eksis ya dalam marketplace ya. Nah, itu contoh kecil ya.
Nah, tapi dalam kenyataan ya memang data itu sangat berpengaruh sekali ya dalam kemajuan sebuah bisnis gitu ya. Dan itu akan menjadi implikasi atau impact pada perusahaan di masa yang akan datang. Karena akan menjadi sebuah eh, rekomendasi sistem pendukung keputusan ya. Nah, misalkan apa? Misalkan contoh kecilnya seperti ini. Perusahaan es krim ya, setiap penjualan es krim itu pada bulan Februari, Maret, April misalkan ya. Setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ke belakang itu selalu pada bulan Februari, Maret, April penjualannya akan meningkat ya, selalu meningkat ya dibandingkan dengan bulan-bulan berikutnya. Nah, ternyata apa? Ternyata setelah ditelusuri memang pada bulan Februari, Maret, April itu kondisi cuaca di Indonesia itu adalah dalam kondisi cuaca yang panas atau kemarau misalkan. Nah, berarti itu akan menjadi sistem pendukung keputusan untuk produksi ya perusahaan es krim tersebut. Oke, nanti untuk tahun depan, untuk penjualan es krim, pengadaan es krim untuk penjualan di Februari, Maret, April, kita produksi dengan yang lebih besar lagi, gitu ya, supaya kita tidak rugi lagi, ya. Karena berdasarkan pembelajaran mesin di masa lampau atau data histori masa lampau, kemudian digali informasinya, ternyata pada bulan-bulan tersebut itu penjualan es krim selalu meningkat, ya. Nah, pola-pola tersebut yang dimanfaatkan oleh perusahaan ya untuk bisnis mereka. Apalagi sekarang sudah menggunakan bisnis intelijen ya. Nah, bisnis intelijen itu nanti ada beberapa tekniknya gitu ya, ada data mining, kemudian bisa menggunakan query reporting tools ya, kemudian bisa menggunakan online analytical processing gitu ya. Nah, jadi secara otomatisasi data-data yang ada di dalam data warehouse, kan namanya data warehouse itu data gudang dari semua sumber ya, dari data operasional, apakah dari data customer, kemudian dari berbagai aplikasi yang terpusat pada sebuah database, kemudian diintegrasikan, kemudian dipelajari polanya ya menggunakan teknik data mining, query reporting tool, atau menggunakan online analytical processing. Nah, itu akan menghasilkan sebuah informasi bagi perusahaan ya, sehingga perusahaan itu mendapatkan rekomendasi keputusan di top di level top management ya, apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya dengan data yang ada ya. Karena eh, sebuah perusahaan ya untuk pengambilan keputusan atau arah strategi itu berdasarkan data ya, berdasarkan data masa lampau ya. Kalau datanya tidak ada, mereka akan kelimpungan. Ini untuk strategi kedepannya seperti apa, sehingga persaingannya dengan perusahaan lain saya rasa nanti tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, selain data internal ya, perusahaan lain juga harus atau bisnis mereka juga harus menggali data eksternal, harus membandingkan ya. Jadi selain data internal juga harus ada data eksternal ya untuk membandingkan di dalam sistem pendukung keputusannya, apalagi dengan menggunakan teknik data mining ya. Nah, contohnya lagi misalkan untuk penentuan harga ya atau dynamic pricing ya. Nah, sekarang itu kan zamannya pandemi Covid ya, pandemi Covid. Nah, tentunya untuk sektor pariwisata, nah ini sangat menurun sekali ya. Ini sangat menurun sekali sehingga hotel maupun penerbangan akan kesulitan menentukan harga ya. Nah, kalau kalian lihat kan, kalau suka lihat mungkin untuk hotel itu kan di Traveloka, Agoda dan lain-lain itu kan bervariasi harganya ya, atau dynamic pricingnya kan kelihatan gitu ya. Kemudian kapan harus diskon ya, kapan harus apa namanya menetapkan harga ya yang tidak diskon menjadi diskon dan lain-lain. Nah, itu perlu sebuah informasi ya berdasarkan data masa lampau ya. Maka disitulah perlu teknik data mining tentunya, apakah menggunakan klasifikasi atau menggunakan yang lain ya untuk memprediksi penetapan harga gitu ya pada kondisi saat ini berdasarkan data histori masa lampau. Nah, itu akan bermanfaat sekali ya bagi sektor pariwisata di Indonesia gitu ya. Nah, selain hotel juga kan
jalur penerbangan juga kan itu berbeda-beda harganya ya. Misalkan untuk kalau misalkan eh, jumlah pengunjung atau jumlah penumpang banyak, apakah harganya ditetapkan berapa gitu ya, supaya nanti banyak juga yang penumpang yang menggunakan jasa tersebut. Nah itu juga perlu pengkajian informasi, jadi bukan hanya dari data internal, tapi eksternal juga itu harus menjadi sebuah pertimbangan ya. Misalkan dari kebijakan pemerintah gitu ya, misalkan memberlakukan eh, pembatasan ya, pembatasan wilayah, atau namanya PMK atau apa ya, ya pembatasan lah ya, pembatasan mobilitas warga gitu ya. Nah itu juga kan menentukan untuk dynamic pricing gitu ya. Nah banyak sekali lah contohnya ya yang bisa kita manfaatkan ya dari data-data yang sudah ada. Oke, kemudian nah ini kalau kita lihat ya, apa itu pengertian dari data warehouse ya. Nah, jadi data warehouse itu adalah sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Ya, dibuat untuk penggunanya agar mereka dapat mengerti dan menggunakannya dalam konteks bisnis ya. Jadi dari berbagai sumber-sumber yang berbeda ya. Jadi sumber-sumber yang berbeda itu nanti diintegrasikan menjadi sebuah dataset ya. Di dalam sebuah data mining itu bisa ditarik menjadi sebuah dataset, diintegrasikan, kemudian ditransformasikan ya, atributnya disamakan ya. Nah itu kan dari sumber-sumber yang lain, misalkan jenis kelamin untuk sumber A misalkan diisi dengan L, tapi sumber yang B jenis kelamin itu diisi dengan laki-laki, maka harus disesuaikan. Kalau L laki-laki atau L saja gitu ya, nah itu harus dikonsistensikan. Nah jadi sumber-sumber itu nanti akan menjadi sebuah dataset ya dalam teknik data mining gitu ya. Nah itu sangat penting sekali gitu ya, sehingga mendapatkan informasi dari data yang ada gitu ya. Nah kemudian pengertian data warehouse menurut Forrester Research bahwa data warehouse itu adalah sebuah proses transformasi data ke dalam sebuah informasi dan membuat informasi ini dapat diakses oleh penggunanya tepat waktu untuk membuat perubahan strategi bisnis ya. Nah, di situ jelas ya, untuk membuat perubahan strategi bisnis ya. Nah, karena informasi berdasarkan data ya, eh, itu akan membuat perusahaan semakin berkembang ya. Nah, jadi strategi bisnis itu ditentukan oleh informasi dari data yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Bagaimana mereka bisa berdaya saing dengan perusahaan lain. Dan tentunya banyak perusahaan yang kolaps ya karena datanya itu tidak lengkap ya, atau tidak bisa memelihara data, atau tidak bisa menggali informasi yang ada di dalam data tersebut ya. Nah sehingga kan kalau sekarang itu para programmer atau pengembang aplikasi datanya sudah menumpuk, itu kan terus bertransaksi ya di dalam transaksi operasional ya. Itu kan datanya misalkan di inilah contohnya di sebuah retail ya, taruhlah hypermart atau Jogja ya, Jogja Gria, itu dalam sehari itu ada berapa ribu transaksi dari yang dilakukan oleh pelanggan ya. Nah itu kan akan menumpuk data transaksi itu, taruhlah 5 tahun atau 10 tahun kemudian, itu kan membutuhkan resource yang besar. Tanpa dilakukan penggalian data atau informasi, maka data itu tidak membuahkan informasi apa-apa ya. Dan kalau kita lakukan penggalian data dari data transaksi, itu akan menentukan strategi dari perusahaan retail tersebut, apa yang akan dilakukan strategi jangka panjangnya supaya mereka bisa eksis gitu ya dalam bisnis retail mereka ya. Apakah mengadakan promo ya, ataukah mengadakan event-event tertentu ya berdasarkan informasi dari data yang ada di dalam transaksi tersebut. Oke, kemudian kita lihat pengertian data warehouse yang lain ya, bahwa data warehouse itu adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan masa
lalu ya, masa lampau dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lainnya. Sumber eksternal juga itu masuk ke dalam data warehouse karena untuk membandingkan dengan data yang internal. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditunjukkan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Lagi-lagi di situ ya, analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Ya, jadi ada data internal dan data eksternal. Kemudian data warehouse itu digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Nah, dari di situ data warehouse ya, lagi-lagi untuk pengambilan keputusan. Kemudian data warehouse juga hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi 3 definisi dalam slide ini adalah untuk pengambilan keputusan ya bagi perusahaan atau bisnis yang mereka lakukan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, kita lihat definisi yang lain ya. Jadi data warehouse itu adalah pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat historis yang mendukung decision support system dan executive information system ya. Nah, jadi data warehouse itu sangat penting sekali ya, yaitu menjadi pusat ya repositori informasi ya untuk mendukung sistem pendukung keputusan dan executive information system yang berguna untuk top management di situ ya. Oke, kemudian nah kita lihat lagi ya definisi data warehouse. Ini banyak sekali ya definisi data warehouse ya. Jadi kita bisa ambil lah dari sekian definisi ya, kita bisa tarik kesimpulan ya apakah itu data warehouse. Nah, jadi pengertian lain dari data warehouse ini adalah salinan dari transaksi data yang terstruktur secara spesifik pada query dan analisa ya. Jadi data itu ada data terstruktur dan ada data tidak terstruktur ya. Kalau struktur itu ya di dalam database kita ya, kalau kalian misal sudah belajar database sudah jelas ya, di dalam sebuah tabel itu tabel mahasiswa misalkan ada tabel mahasiswa, di dalamnya ada atribut NPM, kemudian nama, jenis kelamin dan lain-lain. Nah, itu terstruktur ya. Ada juga data yang tidak terstruktur, nah itu akan sulit dilakukan mining gitu ya. Contohnya apa yang tidak terstruktur itu? Misalkan file bertipe musik misalkan ya, atau video atau gambar, nah itu tidak terstruktur ya. Biasanya kalau di big data analytic itu juga masuk ke dalam analisis ya, analitik ya, untuk data-data tersebut ya. Karena kalau misalkan kita berbicara big data itu uh, pasti data itu akan sangat banyak sekali ya, akan sangat cepat sekali berkembang gitu ya, sehubungan dengan banyaknya masyarakat di dunia yang mengakses internet ya. Bayangkan aja YouTube ya, misalkan YouTube itu kan banyak sekali, satu akun itu berapa kali upload dia ya, kemudian kita kalikan berapa juta akun gitu ya di dalam YouTube, belum di platform-platform lainnya ya, seperti di Facebook ya, kemudian di Twitter. Itu kan dalam sekian milisecond detik itu pasti ribuan atau jutaan data masuk ke sana ya. Nah, itu big data ya. Nah, kalau data mining ini lebih lebih eh, apa lebih detail lagi ya, ini lebih terstruktur ya, secara spesifik. Oke, bagaimana tujuan dari data warehouse ya? Data warehouse itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Jadi meningkatkan kualitas dan akurasi informasi dari bisnis ya. Nah, ini kita lihat ya perbedaan antara data warehouse dan online transaction ya, transaction protokol ya. Nah, jadi kalau OLTP itu menangani data saat ini ya, tapi kalau data warehouse itu lebih cenderung menangani data masa lampau, 5 atau 10 tahun yang lalu, itu disimpan dalam sebuah gudang data. Ya, jadi kalau OLTP itu ya transaksi data ya saat ini ya, lebih sifat ke operasional.
Kemudian yang kedua adalah di OLTP itu data bisa saja disimpan pada berbagai platform. Kalau data warehouse, data tersimpan dalam satu buah platform ya, karena kan namanya data gudang ya, itu harus disimpan dalam sebuah platform. Kemudian yang ketiga, di OLTP itu data diorganisasikan berdasarkan fungsi atau operasi seperti penjualan, produksi, dan pemrosesan pemesanan. Itu kan data operasional ya, atau transaksi operasional. Tapi kalau di dalam data warehouse ya, data diorganisasikan menurut ya subjek seperti pelanggan atau produk gitu ya. Jadi berdasarkan subjek saja ya, pelanggan atau produk yang ada gitu ya di dalam sebuah data warehouse tersebut. Nah, kemudian yang keempat ya, OLTP itu pemrosesan bersifat berulang ya. Tapi kalau data warehouse pemrosesannya sewaktu-waktu ya, tak terstruktur dan bersifat heuristik ya, tidak tampak ya. Jadi tidak terstruktur, tidak terjadwal gitu ya. Nah, jadi kalau OLTP itu ya bersifat berulang karena pemrosesannya itu adalah untuk proses operasional ya. Kemudian yang kelima ya, untuk OLTP adalah untuk mendukung keputusan harian atau operasional ya. Tapi untuk data warehouse untuk mendukung keputusan yang strategis untuk top management ya. Nah, jadi OLTP itu ya untuk harian saja, untuk keputusan harian ya. Tapi kalau data warehouse itu keputusan strategis jangka panjang ya, apa yang akan kita terapkan untuk misalkan 1 tahun 2 tahun kemudian gitu ya, di masa yang akan datang. Kemudian OLTP yang ke-6 ya, melayani banyak pemakai operasional, tapi untuk data warehouse untuk mendukung pemakai manajerial yang berjumlah relatif sedikit, karena kan top management di situ ya, untuk menentukan sistem pendukung keputusan. Kemudian yang terakhir, OLTP itu adalah berorientasi pada transaksi ya, tapi data warehouse itu berorientasi pada analisis. Itu perbedaan antara OLTP dan data warehouse. Nah, kemudian sumber data untuk data warehouse ya. Yang pertama adalah data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk ya. Kemudian transaksi ya, dan seterusnya, itu juga sumber data dari data warehouse. Kemudian sumber eksternal ya, itu diperoleh misalkan melalui internet atau basis data komersial ya, kemudian basis data pemasok atau pelanggan ya. Misalkan kita ya pelaku marketplace ya, misalkan gini ya, saya buka toko online di Tokopedia dengan produk yang sama, saya pengen tahu tuh di marketplace yang lain misalkan ya, atau di marketplace yang sama tapi kan tokonya berbeda, itu berapa sih harga yang mereka pasarkan. Nah, itu ada tekniknya sendiri ya, khususnya untuk dropshipper ya, itu juga bisa dilakukan untuk analisis data ya, untuk sumber eksternalnya, supaya kita bisa menentukan harga ya, bisa bersaing dengan toko-toko yang lainnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berbagai data yang berasal dari sumber digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer data warehouse dan disimpan dalam basis data tersendiri. Kemudian yang keempat adalah perangkat lunak seperti online analytical processing dan data mining dapat digunakan oleh pemakai untuk mengakses data warehouse ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya untuk pengantar data mining dan data warehouse. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Pak, Ya, terkait untuk yang kelompok itu per orang sekitarnya berapa ya Pak ya? kelas ini ada Biar berapa nanti orang sih ada sebenarnya? ada kemungkinan sekitar 18 Pak, kemungkinan. Ya, saya Tapi ya lihat kurang tahu memang juga. ada berapa ya tadi itu ya. Ini ada yang tidak bisa hadir katanya, beberapa.
Saya lihat memang agak banyak. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 17 orang 17 ya. ya. 17 orang berarti satu kelompoknya itu 3 sampai 4 orang lah. Ya. 3 sampai 4 ya, Pak. Baik, Ya, Pak. 3 sampai 4 orang cukup ya. 3 sampai 4 orang. Nah, nanti dalam minggu ini dicek aja di Unity ya. Saya akan upload juga nanti untuk trigger atau pemicu materi ya. Ya mungkin di sela-sela hari hari Jumat, Sabtu, Minggu lah. Nanti saya coba upload ya. Atau kelas ini kosong, jadwal pengganti hari apa ya? Kemungkinan kalau hari Jumat bisa di jam kedua, Pak. Oh, hari Jumat. Bentar, buat IMK udah ganti jadwal nggak buat teman-teman yang lain? Yang mata kuliah IMK hari Jumat ada pindah jadwal nggak? Ganti Mas ke hari Rabu. Hari Rabu ya. Berarti hari Jumat jam pertama kosong ya? Kosong Mas Roy. Ya, sepertinya ya sekitar hari Jumat lah, Pak. Berarti. Oke, boleh. Ya, hari Jumat ya. Roy, kalau hari Jumat pertama saya ada kuliah. Ada kuliah. Kalau jam kedua? Kalau jam kedua kosong. Jam kedua. Ya udah jam kedua aja lah ya. Kita jam kedua hari Jumat gak apa-apa. Tapi tolong siapa Roysul ya, ingatkan ya nanti di grup ya. Siapa? Saya suka lupa saya tuh sebenarnya orangnya. Jadi kayak ini misalkan ini data mining itu yang mana gitu. Baik, Pak. Belum menghubungi saya kan dari kemarin-kemarin ya. Iya, Pak. Mahasiswanya. Baru dapat nomornya tadi. Oh, itu. Ya. Jadi bukan ke saya aja, nanti dosen yang lain juga bisa seperti itu ya. Jadi jauh-jauh hari dikonfirmasi atau buatkan grup atau seperti apa, maka silakan. Jadi untuk memudahkan komunikasi kita. Berarti kita tambahan hari Jumat ya. Hari Jumat, nah berarti hari Rabu lah mungkin saya akan berikan tugas pendahuluan ya atau semacam pemicu ya untuk materi di hari Jumat ya. Jadi tolong ingatkan saya juga nanti ya kalau hari Rabu belum upload ya. Soalnya banyak sekali mata kuliahnya, jadi saya agak kelimpungan juga ya. Jadi harus selalu diingatkan ya. Jadi selain tugas-tugas di kampus ya, mengajar juga padat ya. Jadi tolong sama-sama diingatkan lah gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau cukup kita ketemu lagi hari Jumat ya. Mudah-mudahan ya kita bisa bertemu lagi dan kita tampaknya sinkronus ya, masih sinkronus. Ya saya upayakan sinkronus lah ya. Jadi supaya saya bisa monitoring langsung perkembangan ya mata kuliah yang saya ampu ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.